Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan tugas dari Ibu Nasrila, mata kuliah Pancasila, tentang mini vlog 5 ikon bersejarah di kota Medan. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kami berkunjung di salah satu ikon kota Medan yang bersejarah sampai saat ini dan menjadi tempat wisata juga loh. Yang pertama yaitu Istana Maimun. Istana Maimun yang bercorak Melayu ini berdiri megah di Jalan Brigjen Katamso nomor 66 Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sebelah kanan sisi luar Istana Maimun terdapat Meriam Puntung yang merupakan peninggalan dari peperangan antara Kerajaan Haru dengan Kerajaan Aceh yang pecah pada tahun 1612 Masehi di Deli Tua. Para pengunjung dikenakan tarif tiket masuk seharga Rp10.000 per orang. Lampu-lampu gantung didatangkan dari Perancis, sementara perabot istana didatangkan dari Belanda dan Inggris. Istana Maimun memadukan gaya arsitektur lintas budaya seperti Eropa dan Persia. Nama Maimun sendiri diambil dari nama permaisuri sultan yang bernama Siti Maimunah. Kata Maimun berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah dan menjadi bukti cinta sultan kepada permaisurinya. Di balik kemegahan Istana Maimun terdapat sosok tentara Belanda yang menjadi arsiteknya. Arsitek Istana Maimun bernama Theodore van de Art. Di tengah sisi ruang utama istana terdapat pelaminan Melayu yang memiliki ciri khas berwarna kuning. Istana Maimun didominasi warna kuning yang menggambarkan kedikdayaan Kesultanan Melayu pada saat itu. Istana Maimun dibangun pada tahun 1888 dan selesai pada tahun 1891. Selain dijadikan sebagai tempat wisata, Istana Maimun juga sudah masuk dalam cagar budaya loh. Di dalam istana juga dipajang dalam etalase kaca baju asli yang pernah dipakai Sultan Delhi dan senjata-senjata. Juga terdapat beberapa koleksi seperangkat alat makan dari Mesir dan beberapa koleksi perhiasan. Di sebelah kiri terdapat bendera yang berbeda-beda yang merupakan wilayah cakupan istana pada saat itu. Sangat disayangkan, para pedagang menjual oleh-oleh dan jasa sewa kostum tepat berada di dalam istana yang dapat menutupi nilai bersejarah dari Istana Maimun itu sendiri. Sekian dari penjelasan tempat bersejarah Istana Maimun. Bagaimana? Apakah kalian tertarik ingin kembali berkunjung ke Istana Maimun? Selanjutnya kita ke Masjid Raya Al-Masun. Masjid Raya Al-Masun merupakan salah satu ikon dari kota Medan. Terletak di Jalan Sisingamangaraja Medan. Masjid ini adalah saksi sejarah kebesaran Sultan Melayu Delhi. Masjid Raya Al-Masun berdiri kokoh dan megah. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara Timur Tengah, Spanyol, dan India. Masjid ini berbentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Pembangunan dilakukan di masa Sultan Ma'mun Ar-Rasyid dan menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Masjid Raya Medan ini
merupakan saksi sejarah kehebatan suku Melayu. Sang pemilik dari Kesultanan Delhi. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid ini disebut mampu menampung 1.500 jamaah. Masjid ini memperkuat eksistensi dari Kesultanan Delhi. Masjid raya ini juga bentuk kemegahan dari Kesultanan Delhi. Itu dibangun di masa Ma'mun al-Rashid perkasa alam. Jadi, Sultan ini yang membangun, dia juga yang menentukan siapa yang menjadi imam di masjid itu. Masjid Raya sudah menjadi kebanggaan masyarakat Kota Medan secara umum, bukan hanya masyarakat Melayu. Masjid ini merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Dalam konteks hari ini, Masjid Raya sudah menjadi milik masyarakat Kota Medan. Selanjutnya kita ke Museum Negeri. Museum Negeri Sumatera Utara ini terletak di Jalan HM Joni nomor 15 Medan. Museum Negeri Sumatera Utara diresmikan tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dr. Daud Yusuf. Jika kita ingin masuk, kita dikenai tiket di bawah 5.000, yaitu sebesar Rp3.000. Nah, di pintu masuk kita disambut oleh piagam-piagam dan perkenalan singkat isi museum tersebut. Kemudian, di museum ini terbagi dalam beberapa ruangan-ruangan khusus yang terdapat pembahasannya masing-masing. Yang pertama yaitu ruangan prasejarah. Di ruangan ini dikupas tentang awal mula manusia-manusia berkembang, yang berawal dari zaman berburu, meramu, dan menanam. Kemudian ada juga alat-alat mereka terdahulu. Juga terdapat fosil-fosil hewan, purba, dan replika-replika hewan tersebut. Yang kedua, kita masuk ke ruangan megalitikum. Di ruangan ini menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan oleh adat-adat terdahulu seperti kuburan batu, patung, osa-osa, menhir, dan benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib oleh orang-orang terdahulu. Yang ketiga yaitu ruangan Hindu-Buddha. Mengapa kerajaan Hindu-Buddha masuk ke dalam museum ini? Dikarenakan pada abad 4 Masehi, Pulau Jawa dikuasai oleh raja yang memerintah di kerajaan Mataram. Di sini terdapat beberapa arca, batu prasasti, dan guci-guci peninggalan Cina. Yang keempat yaitu ruangan Islam. Islam ada di Indonesia dapat dibuktikan adanya makam muslimah yaitu Fatimah binti Maimun. Dan dapat kita lihat di sini banyak peninggalan-peninggalan Islam seperti Al-Quran kuno, kitab-kitab tasawuf, kitab fikih, nisan, dan replika masjid. Masjid Al-Jiji juga ada loh di sini. Ruangan yang kelima yaitu ruangan kolonial. Mendengar kata kolonial, pasti kita terbayang tentang peperangan. Di museum ini tidak hanya senjata saja yang dipajang, tapi di sini juga ada rempah-rempah, replika orang-orang terdahulu, toko obat, toko minuman, toko kain, mesin jahit, dan masih banyak lagi. Di museum ini juga ada replika pekerjaan orang-orang terdahulu dan juga terdapat alat-alat pekerjaannya. Peninggalannya pun berbagai macam seperti kain, alat ritual, piring-piring, dan keranjang.
kita bahas sedikit tentang peperangan yuk. Nah, kita tahu penyebab terjadinya peperangan itu karena kayanya Indonesia akan rempah-rempah seperti kemiri, daun sirih, dan gambir, serta masih banyak lagi. Di ruangan selanjutnya, yaitu ruangan gubernur. Di sini dipajang foto gubernur pertama dimulai dari Sultan Muhammad Amin Nasution dan yang terakhir Bapak Edi Rahmayadi. Buat teman-teman, mari kita sering-sering ke museum untuk melihat peninggalan sejarah Sumatera Utara. Perpustakaan daerah. Selanjutnya kita ke Perpustakaan Daerah Sumatera Utara. Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara biasa dikenal dengan Pusda, merupakan salah satu perpustakaan terkenal di Kota Medan. Perpustakaan Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk menjadi fasilitas umum bagi masyarakat yang menyediakan berbagai macam buku untuk dibaca dan dipinjam. Di perpustakaan ini, para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas seperti gazebo, musola, toilet, parkiran, bus perpustakaan keliling, serta disediakan loker untuk penyimpanan tas maupun barang berharga si pengunjung selama di perpustakaan. Perpustakaan ini terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 45, Kecamatan Medan Mainmun, Kota Medan, Sumatera Utara. Perpustakaan Daerah Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 15 April 2018 oleh Gubernur Sumatera Utara, Dr. Insinyur Haji Tengku Edi Nuradi. Memasuki lantai 1, bangunan kita akan dijumpai dengan ruangan yang digunakan sebagai administrasi bagi pengunjung dan pegawai perpustakaan. Di lantai 1 terdapat ruang digital, ruang referensi, dan ruang layanan anak yang berisi tempat area bermain dan membaca bagi anak TK maupun balita. Beralih ke lantai 2, terdapat ruang fiksi, layanan deposit, ruang aula, dan galeri arsip yang berisi potret-potret pahlawan terkhusus pada zaman penjajahan dahulu. Berlanjut ke lantai 3, kita akan menemui area bacaan umum yang menyediakan lebih dari 20.000 buku bacaan bagi semua kalangan usia dengan berbagai kebutuhan. Di dalam perpustakaan ini banyak terdapat macam buku seperti politik, bahasa, sains, ilmu terapan dan teknologi, biologi dan sejarah, koleksi remaja dan agama. Keberadaan Pusda ini membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama banyak buku yang disediakan mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan membaca bagi anak-anak maupun dewasa. Orang-orang yang rajin membaca bagaikan melihat masa lalu dan masa depan hadir di setiap sejarah dan hadir di setiap. Dan lokasi yang terakhir yaitu Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan ini terletak di Jalan Sisi Mangaraja, Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Untuk makam pahlawan sendiri merupakan tempat atau lokasi untuk memakamkan pahlawan yang mendapat bintang gerilya dan wafat setelah pensiun. Dan peresmiannya ditandatangani oleh Menteri Sosial yang bernama Inten Suweno dan serta Pangdam 1 Bukit Barisan Ari J. Kumaat. Taman makam ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1950-an. Luas pemakaman para pahlawan ini menurut informasi mencapai 7,8 hektar. Dan terdapat kurang lebih 5.300 makam. Di taman makam ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni Taman Makam Pahlawan dan Taman Bahagia. Sementara untuk Taman Bahagia merupakan tempat
tempat pemakaman para pahlawan yang mendapat bintang Narario dan gugur ketika sedang menjalankan tugasnya. Taman Makam Pahlawan sendiri kerap dilakukan perawatan dan pembersihan lahan. Jika diamati dari depan, pagar makam-makam para pahlawan terlihat rapi dan tertata. Di jalan menuju permakaman telah diberi lantai keramik di sisi kanan dan kirinya terdapat pagar tanaman yang menambahkan keindahan.